Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Novianto Ramadhanu. Pada pertemuan kali ini kita akan ngebahas tentang fungsi, pointer, dan operasi file di bahasa C++. Untuk materi mungkin bisa langsung kalian baca sendiri. Dan untuk ini saya bakal langsung contohin aja ke contoh pemrograman yang menggunakan fungsi, pointer, beserta operasi file. Jadi pertama itu di sini saya mendeklarasikan dua buah input yaitu stdio.h dan iostream. stdio.h di sini saya pakai untuk scanf dan printf, dan iostream sini saya gunakan untuk code dan chain, kemudian pakai using namespace-nya yaitu std. Di sini karena kita menggunakan materi fungsi, jadi pertama saya akan ngebuat sebuah metode atau fungsi bernama matrix. Dan isi dari fungsi ini itu input matrix yang seperti minggu lalu itu. Jadi di sini kita akan menginput matrix dan juga menampilkan matrix yang sudah diinput. Nah, untuk fungsi yang kedua ini fungsi tulis. Jadi fungsi ini adalah fungsi yang digunakan untuk menuliskan data ke dalam sebuah file. Nah, nama filenya itu data.txt. Jadi pertama itu saya mendeklarasikan sebuah variabel bernama data bertipe char yang jumlahnya maksimum ada 50 karakter. Kemudian integer i, dan di sini ada pointer bernama fp. Nah, kalau misalkan kita lihat materinya di sini, untuk pointer menggunakan bintang ini biasanya disebut value point by. Dengan menggunakan operator ini kita dapat mengakses secara langsung nilai yang terdapat pada suatu memori. Nah, kemudian di sini fopen di sini adalah fungsinya untuk membuka si data.txt ini supaya bisa kita di sini itu kan fungsinya write. Misalnya kita lihat di materi, fopen berguna untuk membuka file dan itu untuk sebuah file supaya bisa ditulis. Jadi filenya di sini bisa kita tulis. Nah, kemudian misalkan di sini saya ingin menulis lebih dari satu data di dalam file tersebut, maka di sini saya menggunakan perulangan yang mana bakal berulang sebanyak 5 kali karena nilai i-nya itu dari 0 sampai kurang dari 5. Kemudian saya bakal menginput datanya itu bakal disimpan di variabel data, dan variabel data tersebut ini bakal dituliskan ke dalam si file ini dan menggunakan fungsi fprint. Kalau kita lihat fprint ini kan fungsinya untuk mencetak file. Jadi untuk mencetak data ini ke dalam si file tersebut. Apabila kita sudah mengisi data di dalam file data.txt ini, yang selanjutnya adalah kita harus menutup kembali file tersebut. Dan kemudian di sini program bakal menuliskan bahwa datanya itu bakal berhasil ditulis. Nah, kemudian ada fungsi utama. Jadi fungsi utama ini itu berfungsi sebagai menu ya. Jadi di menu ini ada sebuah variabel bernama mil bertipe integer. Di sini saya agar menunya ini berulang-ulang atau mengulang-ulang, di sini saya menggunakan perulangan do while. Kenapa do while? Karena agar menu ini itu tampil dulu, baru kemudian program bakal ngecek apakah menu yang dipilih itu benar atau tidak. Jadi kan di sini while mil tidak sama dengan 3. Jadi selagi kita tidak menginput angka 3 atau angka keluar, maka perulangannya itu bakal berulang-ulang terus. Dan untuk memilih menu-menu ini saya menggunakan percabangan switch. Percabangan switch ini bakal ngambil dari nilai variabel mil yang di sini kita input. Seperti itu. Jadi misal kita case 1 atau kita menginput 1, maka program bakal memanggil fungsi matrix yang ada di atas ini. Dan kemudian ketika kita menginput 2, maka dia bakal memanggil fungsi matrix yang ada di sini. Dan ketika kita menginput 3, di sini kan nggak ada apa-apa. Karena nanti program ketika kita input 3, dia itu bakal memeriksa,
ini yang diinput sama dengan 3, jadinya program perulangan bakal berhenti. Dan misalkan kita nginput selain dari itu, selain dari 3, 1, 2, dan 3, maka program bakal mencetak tulisan pilihan tidak tersedia. Langsung aja saya coba untuk compile dan run. Nah, di sini misalkan saya pertama pilih untuk input matrix. Matriksnya itu 2 kali 2, berarti kita input 4 nilai. Nah, seperti ini. Setelah kita menginput matriks dan matriksnya ditampilkan, bakal balik lagi ke menu utama. Kedua, sekarang kita untuk menulis data ke dalam sebuah file. Nah, jadi di sini kita bakal masuk menuliskan data ke dalam file ini. Dan kemudian program bakal menuliskan data berhasil ditulis. Dan apabila kita menginput 3, maka program bakal keluar dan berhenti. Mungkin untuk minggu ini seperti itu aja. Kalau misalkan ada yang bingung, bisa ditanyain via WhatsApp ataupun ketika Google Meet. Mohon maaf kalau misalkan banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.